Mick Schumacher adalah salah satu pembalap yang menurut gue tuh nggak diberikan waktu yang cukup di F1. Ya, kita semua tahu dia memiliki beberapa momen-momen crash besar yang tidak diinginkan, apalagi di tim yang secara finansial tuh nggak mapan-mapan banget. Tapi, perlu kita ingat bahwa musim lalu itu baru musim keduanya di F1, dan musim pertama di mana dia diberikan mobil yang minimal bisa bersaing di papan tengah. Nah, sekarang dia berada di sideline pada musim 2023 dengan harapan kembali ke grid di 2024. Tapi melihat silly season saat ini, sepertinya peluang dia untuk kembali ke F1 musim depan semakin kecil. Nah, sekarang gue akan ngebahas nih, apakah semuanya sudah berakhir untuk Mick Schumacher? Gue udah bilang kalau Mick tuh merupakan salah satu pembalap yang tidak diberikan waktu yang cukup untuk buktikan kelayakannya di F1. Di 2022, dia pertama kali itu bisa bersaing di papan tengah setelah menghabiskan seluruh musim 2021 balapan di depan rekan timnya doang tapi. Lalu kalau kita lihat karir junior Mick, memang dia meraih gelar-gelar penting seperti juara F2 dan F3 European Championship. Tapi terdapat beberapa aspek yang menurut gue dia perlu perbaiki. Yang pertama ya kecepatan dalam adaptasi. Mick, kalau udah nyaman dengan mobilnya, edan sih. Tapi proses adaptasinya biar nyaman itu butuh waktu dan gak cepet loh waktunya loh. Biasanya butuh 1 atau 1,5 musim baginya untuk bisa tampil bagus dan nyaman dengan mobilnya. Terbukti ketika di F3 European Championship misalnya, di musim rookie-nya pada tahun 2017, dia benar-benar kewalahan. Tapi di musim keduanya pada tahun 2018, sama, masih kewalahan juga di awal-awalnya. Sampai pada akhirnya sering berjalannya musim, dia kerasukan bapaknya dan dominasi saat itu sampai akhirnya menjadi juara. Sama saat dia naik ke F2 juga pada tahun 2019. Kewalahan juga di musim itu, dan menuju ke musim 2020, ya terdapat beberapa bad luck dan kesalahan yang nggak perlu, tapi dia menjadi monster bet kalau bahas konsistensi di musim itu, dan menjadi juara F2 pada tahun 2020 berkat konsistensinya. Jadi dia tuh bukan pembalap yang emang adaptasinya itu cepet banget, tapi kalau diberikan waktu yang cukup, sekalinya nyaman mobilnya, racecraft Mick ini ngeri banget asli. Nah, sekarang aspek kedua yang perlu ia perbaiki ialah quali pace dia. Meskipun dia ganas dalam racecraft ya, quali pace dia tuh agak kurang dan terbukti di musim F2, dia sama sekali nggak meraih pole sama sekali di 2 musim tersebut. Dan perbaiki kalau gue salah, tapi kayaknya dia juga nggak pernah qualified di front row selama 2 musim F2 itu. Yes, I know, bahwa hasil yang dihitung ialah hasil race-nya dan terbukti karena itulah dia menjadi juara seperti gue bilang tadi. Tapi untuk meraih hasil tertinggi saat qualifying itu juga sama pentingnya. Jadi itu adalah aspek kedua yang perlu dia perbaiki ketika naik ke F1. Nah, setelah naik ke F1, muncullah aspek ketiga yang perlu dia perbaiki, yaitu mengurangi crash. Ya, gue tahu setiap rookie itu pasti adalah membuat crash sana sini, tapi jangan keseringan juga. Apalagi crash-crash besar gitu kayak si Mick. Karena pada 2021, Mick itu merupakan pembalap yang paling mahal saat itu. Paling mahal perbaikan mobilnya tapi. Apalagi Haas saat itu juga lagi save budget buat musim 2022 dan bahkan gak nge-upgrade mobil mereka sama sekali 2021 itu yang menyebabkan mereka ya menghabiskan waktu di papan bawah. Jadi ya uang-uang perbaikan mobil tuh bakal mempengaruhi mobil mereka untuk musim depannya dengan regulasi baru karena ya budget mereka tuh dipakai untuk memperbaiki mobil itu. Musim 2022 masih sama. Dia masih sering banget melakukan crash-crash besar saat awal musim dan benar-benar membuat Gunther Steiner memberikan dia ultimatum. Ini tentu membuat kepercayaan dirinya drop saat awal musim itu. Apalagi rekan timnya K-Mag mampu meraih poin-poin besar saat awal musim. Tapi Mick mampu tampil bagus di British dan Austrian Grand Prix, balapan di mana kita semua mengira bahwa dia akan mulai bangkit lah ya, dan konsisten seperti era karir junior dia. Tapi yang kita lupakan ialah dia berada di tim Haas. Timnya sekalinya bawa upgrade itu bakal mengerikan bagi diri mereka sendiri tapi. Mobil Haas di 2022 itu langsung drop ya setelah upgrade dan kesulitan untuk meraih poin. Mick sendiri terdapat perkembangan kayak dia tuh jarang banget crash-crash besar lagi dan mulai sering mengalahkan K-Mag baik di qualifying atau race. Tapi berapa kali tim itu benar-benar menghancurkan balapannya dengan strategi-strategi style Ferrari yang membuatnya gagal meraih poin. Akhirnya, Gunther pun memutuskan bahwa Haas akan ngedrop Mick setelah 2022 dan akan digantikan oleh rekan senegaranya yaitu Nico Hülkenberg. Tentu Mick merasakan realita pahit dari dunia F1, namun dia percaya bahwa dia layak berada di F1
dan akan fokus untuk kembali pada tahun 2024. Lalu dia diumumkan akan menjadi reserve driver Mercedes. Nah, dia akan belajar banyak pastinya berada di lingkungan tim besar, di mana tim itu juga merupakan tim terakhir bapaknya di F1 dulu. Tapi, reserve driver ini adalah pekerjaan yang gimana ya? Dibilang gak berguna ya sebenarnya berguna juga sih, tapi dibilang enak dan menyenangkan tuh juga enggak. Role reserve driver ini emang lebih fokus ke simulator untuk mendapatkan data-data pengembangan mobil. Lalu menjalani beberapa tes juga atau free practice, dan mungkin melakukan beberapa kegiatan media. Tapi kalau udah race weekend, asli ini sih yang gak enaknya. Dimana harusnya lu balapan di sana, tapi lu malah duduk manis di garasi nonton doang. Kecuali jika amit-amit, salah satu pembalap tim itu nggak bisa balapan, dan lu sebagai reserve driver pasti akan turun di balapan itu. Cuman Mercedes sejauh ini ya aman aja, jadi Mick ya duduk manis saja di garasi mengamati balapan selama musim 2023 ini. Maka dari itu, saran gue ketika lu berada di sideline dan jadi reserve driver, ya balapan di kategori lain agar lu nggak karatan kalau misal balik ke F1 nanti, sekaligus membuktikan kecepatan dan potensial lu di sana. Kayak Albon di DTM pada tahun 2021 kemarin. Tapi Mick tahun ini cuma jadi reserve driver doang. Jadi agak susah kalau mau balik ke F1 nantinya karena dia tidak menunjukkan potensialnya di track di musim itu. Lalu soal balik ke F1, grid 2024 sepertinya tidak akan ada plot twist lagi, jadi Mick sepertinya harus skip di F1 tahun depan juga. Kecuali Sauber memutuskan untuk tidak mempertahankan Zhou karena masalah sponsor itu, atau Williams memutuskan untuk tidak memperpanjang Logan Sargent. Sejauh ini kalau Mick mau balik ke F1, hanya 2 tim itu aja opsinya. Dan itu pun juga nggak mudah, karena Sauber masih ada Theo Pourchaire, yang kemungkinan besar tuh akan mereka promote seandainya Zhou keluar. Dan Williams kelihatannya masih akan mempertahankan Logan, tapi masih ada pembalap lain juga kayak Frederick Vesti gitu kan contohnya. Jadi kesempatan dia untuk balik ke F1 sekarang udah semakin kecil. Sekecil harapan Max untuk gagal menang. Bahkan dia sendiri pun udah mengakui gitu kalau dia sudah mulai mencari plan B seandainya dia nggak balik ke F1. Menurut gue, dia tuh sangat layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Dia emang gagal di Haas, tapi banyak pembalap yang diberikan kesempatan kedua dan langsung membuktikan kelayakannya di F1. Gak usah jauh-jauh lah, Albon adalah contoh paling besarnya. Sama kayak Mick, dia terlalu crash prone saat dia bersama Red Bull dan gak tampil sesuai ekspektasi juga. Itulah yang buat dia akhirnya terkick dari Red Bull, lalu cuti setahun dan balik ke F1 bersama Williams dan membuktikan kelayakannya. Mick, gue yakin dia juga bisa kayak gitu, tapi melihat opsi-opsi yang ada, sepertinya akan sulit untuk melakukannya di 2024. Mick harus mulai cari cara nih untuk menarik perhatian tim lain jika dia ingin kembali ke F1. Mau itu balapan di kategori lain dan menunjukkan potensialnya di sana, atau membujuk tim-tim lain bahwa dia tuh emang beneran layak berada di kursi F1 tim-tim itu. Williams adalah opsi paling besar melihat ada sedikit kesempatan nih bahwa Logan tuh bisa aja di drop. Karena seandainya dia nggak diperpanjang, maka Mick sudah pasti akan menjadi opsi utama untuk menggantikannya. Semua tergantung performa Logan ke depannya. Jika dia masih melakukan crash-crash yang nggak perlu, maka ada kesempatan dia tertendang. Tapi jika Logan mampu tampil bagus sampai akhir musim, ya Mick lah yang nanti akan tertendang dari driver market F1 2024. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kesempatan Mick Schumacher untuk kembali ke F1 pada tahun 2024 semakin kecil atau malah no hope lagi udah? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh